Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Mimi di hari ini dalam pelajaran PAI. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian semua, Bu Mimi juga dan orang tua kalian semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran kedua, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil dibuka boleh bukunya? Ya. Halaman 15. Buku bos ya. Oke. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah masuk ke dalam rukun iman yang pertama. Beriman kepada Allah. Iman kepada Allah, mengimani, meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini Allah lah segalanya, meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kita, memberikan kita rezeki, menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan segalanya, memudahkan segala sesuatu. Itu adalah satu keimanan yang harus kita lakukan. Bahkan dalam rukun iman masuk pada nomor 1, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pelajaran mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kalian sudah hafal kan Asmaul Husnanya? Ada berapa? Betul. Waktu kelas 4 kita sudah menghafal. Sudah ada juga pelajaran tentang Asmaul Husna. Ada yang ingat? Ada berapa? Betul. 99 nama-nama Allah yang baik. Bahkan kalau di TK itu sering Bu Mimi dengar nyanyiannya. Kelas 1 juga. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul. Wah, itu banyak sekali dan Masya Allah. Kalau kita bisa hafal itu dan kita tadaburi, insya Allah kita akan menjadi orang yang berhati-hati dalam bersikap. Akan ada rasa selalu keinginan untuk beramal soleh dan lain sebagainya. Nah, dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 108 dikatakan bahwa walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Masya Allah, kita disuruh berdoa dengan nama-nama Allah. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Awalilah saat kita berdoa dengan menyebut nama Allah. Contohnya misalkan saat kita mau berdoa, ya Rahman, mudahkan saya belajar. Ya Rahim, mudahkan saya mengisi soal-soal ini. Atau ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkan hari-hari kami saat ini dan kedepannya dimudahkan. Nah, itu contoh bagaimana kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga dikatakan bahwa Nabi menjamin bagi yang bisa meneladani Asmaul Husna dengan apa? Syurga. Rasulullah SAW menjamin umatnya ketika dia bisa meneladani Asmaul Husna dalam hidupnya.
Dengan apa dijaminnya oleh Rasulullah? Dengan surga. Luar biasa. Bagaimana kita meneladani Ar-Rahman? Allahur Rahman, Allah Maha Pengasih. Kita meneladani Allah dengan sifatnya Ar-Rahman. Kita mengasihi setiap manusia sebagaimana Allah mengasihi semua makhluknya. Kemudian Ar-Rahim, kita meneladani Allah yang bersifat Ar-Rahim. Ar-Rahim apa? Betul, Ar-Rahim itu Allah Maha Penyayang. Allah menyayangi orang-orang beriman. Nah, kita meneladani Allah, bagaimana kita bisa menyayangi, sayang terhadap orang-orang beriman. Ruhama, lembut terhadap orang-orang beriman. Nah, ini Masya Allah gitu. Ada 99 nama Allah, 99 asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Kalau kita teladani, kata Rasulullah apa? Dijamin dengan surga. Luar biasa. Nah, pada hari ini kita akan pelajari tentang Asmaul Husna yang 4 dulu. Yang pertama, Al-Mumitu, yang maha mematikan. Yang kedua, Al-Hayyu, yang maha menghidupkan. Yang ketiga, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Yang keempat, Al-Ahad, yang maha esa. Yang pertama, bahasan kita yang pertama adalah Al-Mumitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang maha mematikan. Ya, jadi arti dari Al-Mumitu yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai salah satu sifat, salah satu nama dan sifat, yaitu Al-Mumitu, yang maha mematikan. Allah yang mematikan kita. Tidak ada yang bisa mengambil hak Allah. Mematikan adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian adalah sesuatu hal yang pasti. Setiap makhluk yang hidup pasti mati. Tinggal kapan matinya itu yang harus kita persiapkan. Pasti mati. Ini pasti akan mati. Kalian pun juga. Orang tua kita. Bahkan makhluk-makhluk yang lain. Pepohonan, hewan, dan lain sebagainya. Hanya cara dan kapan atau waktunya yang kita tidak tahu. Tapi yang kita harus tahu adalah yang kita harus imani bahwa kematian itu adalah sesuatu yang niscaya atau yang pasti. Nah, kita sebagai orang yang beriman, yang harus ada dalam diri kita adalah bagaimana kematian itu menjadi tangga menuju kebahagiaan. Karena akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Nah, sementara kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara sekali. Paling cuma berapa tahun? Rasulullah SAW 63 tahun hidupnya. Tapi di akhirat selamanya. Ada orang yang Allah kasih kesempatan hidup hanya 1 jam. Ada yang 2 hari. Ada yang lagi lucu-lucunya balita meninggal. Ada yang remaja. Ada yang anak-anak. Ada yang sudah dewasa. Ada juga yang sudah sangat tua.
Allah yang akan mematikan? Urusan Allah. Ya. Jadi saat kita berada di dunia ini adalah kehidupan sementara. Kemudian akhirat adalah kehidupan abadi. Nah, bagaimana kita sebagai seorang beriman menjadikan sebuah kematian itu menjadi tangga menuju kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat. Tidak usah takut, ya saya takut mati. Tidak usah takut. Yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian itu. Jangan takut mati terus nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak boleh kayak gitu. Lalu bagaimana kalau kita ingin bahagia saat kita meninggal nanti? Yang pertama yang harus dilakukan adalah taati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang utama. Taati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan semua larangannya. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Apa yang Allah perintahkan, usahakan ditaati. Jangan ada satupun perintah Allah yang kita tinggalkan. Usahakan ditaati sesuai dengan kemampuan kita. Tapi harus berusaha. Ya. Kalaupun dalam beberapa hal Allah kasih keringanan. Contohnya misalkan kita harus sholat, itu adalah perintah Allah. Kita harus sholat. Tapi saat kita sakit, Allah kasih keringanan. Kalau nggak bisa berwudu, tidak apa-apa. Boleh apa? Boleh tayamum. Oh, kedinginan. Jangan gara-gara kedinginan tidak mau sholat, tidak. Boleh dikasih keringanan dengan cara tayamum. Nah, kemudian setelah itu baru sholat. Wah, nggak bisa berdiri. Boleh sambil duduk. Nggak bisa duduk. Boleh sambil boboan. Wah, nggak bisa boboan juga. Boleh sambil kedip-kedip. Seperti itu. Taati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggalkan semua larangan. Yang kedua, setelah mentaati Allah, taati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada kita. Apa yang Rasulullah sampaikan, taati. Apa yang Rasulullah perintahkan, taati. Dan apabila Rasulullah SAW melarang, tinggalkan. Dikit aja walaupun sedikit, tinggalkan. Usahakan untuk ditinggalkan. Ya. Kita harus berjuang untuk meninggalkan semua larangan Allah dan berjuang untuk mentaati semua perintah. Kemudian yang ketiga, mentaati kedua orang tua. Ini dia orang tua. Ayah bunda, umi abi, mama papa, taati mereka. Semua apa yang diperintahkan, semua apa yang diizinkan, apa yang disampaikan, taati. Jangan ada yang bantah. Nah, hadis Rasulullah SAW, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah juga ada pada kemurkaan orang tua. Jadi kalau orang tua kita ridho, Allah pun akan ridho. Kalau orang tua kita marah, Allah pun juga akan marah. Maka itu gampang kan? Taati semua perintah orang tua. Ada lagi satu lagi, orang tua. Kalian di sekolah adalah guru. Sama, guru juga mempunyai hak yang sama dengan orang tua.
Allah saat kalian berada di sekolah, saat kalian bersama dengan dia belajar, ya. Taati guru. Kemudian yang keempat, menjauhi semua larangan. Setelah kita mentaati, kemudian kita jauhi semua larangannya. Apa sih larangannya? Banyak. Larangan Allah itu banyak. Seperti contohnya apa ya? Misalkan tidak boleh, kita dilarang untuk memakan makanan yang haram. Tinggalkan makanan yang haram. Apa itu makanan haram? Selain yang Allah sudah haramkan seperti anjing dan babi, kemudian bangkai, juga makanan yang dihasilkan dari hasil yang tidak benar, atau hasil yang salah, atau hasil yang haram. Misalkan contohnya makanan dari hasil mencuri. Enak banget, donat lumer dengan topping yang coklat. Tapi hasil mencuri. Tinggalkan. Selumer apapun itu donat, tinggalkan. Es krimnya mix strawberry coklat, di atasnya dikasih vanila, kemudian dikasih madu, tempelin strawberry. Enak banget. Tapi ini adalah es krim hasil mencuri. Tinggalkan. Seenak apapun es krim itu, tinggalkan. Karena dia haram. Dan kita dilarang untuk memakan makanan yang haram. Adanya bakwan, tapi halal. Dibikin sama ibu sendiri, dibuat dari hasil ayah bekerja, uangnya diberikan, sayur-sayuran dibikin bakwan sama ibu. Halal, makan, enak itu pasti, dan berpahala tentunya. Beda dengan tadi es krim tapi hasil mencuri, tinggalkan. Itu adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi kira-kira ya? Rajin sholat, tilawah, berpuasa. Itu adalah salah satu beberapa hal jika ingin kita bahagia di akhirat nanti setelah kita wafat, setelah kita dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Bahkan kata Allah, ada pintu-pintu surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Senang banget puasa. Puasa Senin Kamis, puasa Ramadannya full. Puasa Senin Kamisnya tidak ketinggalan. Puasa-puasa sunnah di wah, senang banget puasa. Allah akan siapkan pintu apa? Ar-Rayyan, karena dia senang berpuasa. Ada lagi misalkan orang yang senang tilawah juga sama, Allah siapkan pintu surga untuk orang yang senang sekali tilawah. Sekarang kamu tinggal cari kira-kira aku apa ya amalannya ya. Lakukan, usahakan semuanya dilakukan ya. Kemudian berikutnya, Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah artinya yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kehidupan kepada kita, menghidupkan kepada seluruh makhluk. Allah yang menghidupkan hewan, Allah yang menumbuhkan pepohonan, Allah yang menghidupkan seluruh manusia. Yang mematikan Allah, yang menghidupkan pun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kematian dan kehidupan
adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah masih menginginkan seseorang itu tetap hidup dalam kondisi apapun, dia akan hidup. Begitupun sebaliknya, kalau Allah menginginkan orang itu mati dalam kondisi sehat, tiba-tiba kepluk aja meninggal. Misalkan gini contohnya, ada orang yang sakitnya parah sekali, sakit keras, nggak bisa apa-apa, sudah tiduran berbulan-bulan, bertahun-tahun di ruangan ICU, matanya tertutup, tapi tetap hidup. Itu hak Allah. Allah masih mau dia hidup. Atau misalkan gini, ada seseorang, kalau kita lihat di TV itu, ada seseorang yang sedang mengendarai mobil dengan kecepatan yang biasa sih, tetapi tiba-tiba ada pohon besar jatuh, blak, menimpa mobilnya. Semua orang menyangka orang yang di dalam mobil itu pasti akan mati. Wow, mati pasti. Ada pohon besar menimpa mobilnya. Dia di dalamnya sedang menyetir, tapi ternyata tiba-tiba aja dari kacanya dia masih hidup. Itu artinya Allah masih ingin dia hidup. Allah belum ingin mematikan dia, karena kehidupan itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun yang kematian. Ada orang yang tadi pagi masih sehat, kita masih ketemu, assalamualaikum, apa kabar, baik, alhamdulillah. Tiba-tiba siang-siang kita dapat kabar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia ini. Kemarin coba kita lihat di TV itu ada orang yang meninggal saat dia memotong hewan kurban. Dia sedang memotong hewan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Potong hewan kurban. Baru selesai potong hewan kurban, ternyata dia juga meninggal. Maka itu kehidupan dan kematian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang kita teladani dari kedua sifat ini? Yang pertama, kita meneladani kematian itu niscaya dan kita mentaati perintah Allah, perintah Rasulullah, perintah orang tua, dan menjauhi semua larangannya. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan Al-Hayyu ini? Yang pertama adalah bagaimana kita harus memelihara kehidupan ini. Jadikan kehidupan kita ini adalah kehidupan untuk menuju kepada kebahagiaan juga, ya. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Kemudian setelah itu agar kita saat Allah mematikan nanti kita bahagia. Kemudian pelihara kehidupan kita. Yang kedua adalah mencari rezeki. Saat kita hidup, kita boleh mencari rezeki. Cari rezeki. Allah nanti akan memberikan rezeki. Kemudian yang ketiga adalah selalu kita berdoa kepada Allah agar saat kita dimatikan, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, baik di akhirnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Bagaimana cara kita meneladani Al-Qayyum? Ya, cara kita meneladani sifat Allah Al-Qayyum adalah mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha berdiri sendiri. Cara meneladani sifat Al-Qayyum Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara satu, mandiri.
lakukan segala sesuatunya sendiri. Tidak usah panggil-panggil orang tua terus. Lakukan sendiri, apalagi kalian sudah kelas 5. Harus sudah bisa mandiri. Mandi sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri, dan lain sebagainya. Lakukan semuanya sendiri. Yang kedua, tidak tergantung pada orang lain. Iya, jangan tergantung sama mbak. Mbak, sepatu mana? Mbak, rapiin buku aku. Nanti lama-lama bukunya hilang. Kan bukan mbak yang sekolah, ya kan? Yang ketiga, memenuhi kehidupan sendiri seperti makan, minum, persiapan ke sekolah, belajar, merapikan tempat tidur, dan lain sebagainya. Itu kan kebutuhan kita. Lakukan sendiri, ya. Nah, itu saat kita bisa melakukan sendiri, semua kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kita sendiri, maka kita sudah meneladani sifat Allah Al-Qayyum. Berikutnya yang terakhir adalah Al-Ahad. Al-Ahad adalah yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Satu-satunya Rabb kita. Tidak ada lagi Rabb yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Yang harus kita lakukan adalah meyakini bahwa Allah itu satu. Tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.